Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast, kembali di channel Gerobak Podcast. Kali ini tim Gerobak Podcast mendatangi ruangan dari Bapak Wakasat Lantas Polresta Bandung, Bapak AKP Adimas Riono Putra. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi. Ya, terima kasih Dan atas waktunya menerima tim Gerobak Podcast untuk ngobrol-ngobrol santai tentang mungkin program-program Satlantas Polresta Bandung di masa pandemi COVID-19 ini. Komandan, kemarin saya dapat informasi mengenai adanya lomba TikTok ya kalau nggak salah, yang sedang diselenggarakan ya Dan ya. Ya, sudah berlangsung. Ini agak luar biasa, di luar mungkin kebiasaan lomba-lomba yang dilakukan oleh lembaga kepolisian gitu Dan ya. Idenya berawal dari mana sih Dan itu untuk lomba TikTok ini Dan? Ya, jadi untuk pelaksanaan lomba TikTok ini awalnya yang seperti kita bersama, TikTok ini kan sebuah platform yang sedang naik daun ya. Betul. Yang terutama khususnya di pandemi ini. Pandemi ini dia meningkat jauh untuk perkembangannya. Yang disasar adalah kalangan generasi Z. Gen Z. Milenial berarti ya. Milenial. Jadi berdasarkan dari situ, kemudian juga hype-nya tinggi sekali. Betul. Di masyarakat kita, sehingga kita berharap dengan aplikasi TikTok ini, kita bisa mengajak khususnya generasi milenial, nanti bisa disebarkan kembali kepada orang tuanya. Mungkin ibu-ibu kan juga udah mulai banyak nih yang main TikTok juga. Udah mulai booming ya Dan di semua kalangan ini TikTok. Jadi kita minta mereka untuk membuat lomba tentang kesadaran 5M pada saat masa pandemi COVID ini, maupun ikut serta dalam kegiatan vaksin dan tertib lalu lintas. Jadi kita minta para tiktokers yang mau ikut lomba ini membuat 3 gerakan itu dalam satu video yang durasinya 1 menit. Ini bebas berarti Dan ya, artinya karena ini walaupun ruang lingkupnya di Polresta Bandung, artinya dari luar Bandung pun bisa mengikuti ya Dan? Bisa. Misalkan dari Jayapura, dari Kalimantan gitu, bisa mengikuti juga kan Dan? Atau ada batasan gitu? Sejauh ini sih kita memang harapan kita tidak terlalu jauh dulu. Dalam lingkup regional Bandung saja terlebih dahulu. Namun kita tidak menutup kemungkinan apabila memang ada animo dari masyarakat di luar Bandung yang mau ikut, kita pun juga akan tampung. Lagian ini juga kita hanya minta mereka teman-teman untuk membuat video tersebut, kemudian diupload di Instagramnya, di Instagram, kemudian di tag ke TMC Polresta Bandung. Berarti harus men-tag, wajib ya, di-tag akun itu ya Dan? Nanti di tag sampai mulai dari kemarin sampai dengan tanggal 14. Dan nanti hasilnya pengumumannya akan diumumkan sekitar tanggal 15 atau 16 Maret nanti berarti. Berarti Sobat Podcast untuk lomba TikTok yang diselenggarakan Polresta Bandung ini masih berlangsung ya. Sekarang tanggal 4 berarti masih ada 10 hari ke depan. Sobat Podcast yang memang gemar atau TikTokers mania bisa langsung follow aja tuh akun @TMC Polresta Bandung. Pak Wakasat, ini dalam pencegahan pandemi COVID-19, Polresta Bandung melakukan langkah-langkah yang mungkin kalau baca-baca di berita ini luar biasa ya. Luar biasa dalam arti pencegahannya ini ketat gitu, dari mulai operasi justisi, bahkan pengetatan pengunjung dari luar kabupaten wajib menunjukkan hasil rapid test itu. Bahkan kalau tidak salah ada beberapa ribu tuh kendaraan di sebulan terakhir yang diputar-balikan. Ini kebijakan ini memang akan dilanjutkan atau gimana nih Pak Wakasat? Ya, jadi kita melaksanakan kebijakan tersebut, kegiatan tersebut, itu pun juga ada dasarnya Mas, yaitu surat edaran dari Satgas Covid Nasional nomor 7
tahun 2021 tentang bagaimana salah satunya salah satunya yang kita ambil, yang kita kutip adalah berpergian antar daerah, yang dimana masyarakat ataupun pengunjung yang ingin datang ke Kabupaten Bandung ini, mereka harus melengkapi dirinya dengan surat hasil pemeriksaan diri yang menunjukkan bahwa mereka terbebas dari COVID-19, bisa melalui swab PCR atau swab antigen. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, apabila mereka tidak dilengkapi, kita pun juga memberikan alternatif. Alternatif yang dimana kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan juga untuk menyediakan swab antigen secara gratis. Artinya tidak memaksakan, kalau memang mau silakan gitu, kalau memang tidak bawa, kalau mau kembali juga silakan. Boleh gitu. Jadi kita tidak hanya serta-merta melarang saja, tapi kita memberikan alternatif juga. Gitu, jalan keluar juga lah. Yang ternyata sudah jauh-jauh mau masuk ke Bandung, kalau mau putar balik lagi rencananya bubar jalan, akhirnya kita kasih solusi lah. Solusi juga, silakan untuk swab antigen yang kita sediakan di lapangan. Yang hasilnya kurang lebih 20 menit lah keluar, dan tanpa biaya, tentunya tanpa biaya. Kalau kita swab sendiri mungkin ada keluar biaya. Kalau yang ini kita sediakan tanpa biaya, dan masyarakat bisa menggunakan fasilitas tersebut secara gratis. Namun apabila mereka juga masih keberatan, ya dengan berat hati kita minta mereka untuk memutar balik gitu ya. Selama sebulan ini udah berapa ribu sih Dan total yang mungkin kendaraannya diputar balik, nggak boleh masuk gitu? Ya lumayan ya, ada sekitar 1.500-an lah, 1.500 kendaraan ada. Karena kalau di rata-rata per minggu itu kita hampir memutarbalikkan 300-500 kendaraan. Gitu. Ini kalau nggak salah rata-rata bertempatnya dari luar ya Dan? Iya. Dari luar ya? Iya, dari luar. Dari kita Jakarta konsen di luar wilayah Bandung. Itu akan terus berlanjut secara berkala untuk kegiatan? Iya, kita akan kita akan melihat juga sampai di mana tentang kebijakan pemerintah terkait dengan kegiatan PPKM-nya. Jadi selama PPKM itu masih berlangsung, kegiatan ini akan masih terus kita laksanakan untuk mendukung pencegahan COVID-19. Siap. Kemudian kembali ke lomba TikTok nih. Ada tema yang lucu kan? Yang seperti apa sih yang akan dinilai oleh Polresta Bandung dalam rangka mensosialisasikan ajakan vaksin dan tetap melaksanakan prokes 5M ini? Ya, jadi tentunya kita tahu bahwa TikTok ini ada aplikasi yang ringan, kemudian lucu gitu kan. Jadi kita tidak mau lari terlalu jauh dari marwah dari si aplikasi tersebut. Jadi kita juga minta pada pengguna TikTokers ini untuk berkreasi sebebas-bebasnya. Tapi dalam waktu 1 menit itu harus ada tiga poin yang tadi disebutkan. 3 poin yang menjadi sosialisasi tadi ya. Penerapan 5M, kemudian ajakan pelaksanaan vaksin. Yang terakhir adalah itu tertib berlalu lintas. Nah, itu caranya bisa sebebas-bebas mungkin dan bisa dibuat selucu-lucunya. Jadi akan mengundang, kita ketahui bersama kalau video-video yang lucu itu biasanya lebih banyak orang untuk melihat viewersnya. Artinya penilaian dari viewer juga menentukan ya? Betul, ada dari viewers maupun juga nanti kita juga ada tim penjurian yang secara mandiri akan melakukan penjurian. Untuk kreativitasnya itu ya? Oke, berarti harus kreatif, lucu, dan poin-poinnya yang tadi, yang 3 poin tadi harus ada di dalamnya. Oke. Dan kalau misalkan untuk penilaian itu, si masyarakat yang akan mengikuti lomba TikTok ini bebas ya lokasinya. Artinya tidak harus karena ini menyangkut lalu lintas itu kan, tidak harus di jalan, bebas. Bisa di kamar, bisa juga ya? Bisa. Sama masalah gitu ya? Bisa. Oke. Luar biasa nih, terobosan dari Polresta Bandung, luar biasa. Mudah-mudahan Sobat Podcast, masyarakat yang lain banyak yang meng-add akun TMC Polresta Bandung untuk mengikuti lomba ini ya Komandan. Kemarin ini masih soal pencegahan. Kabupaten Bandung luar biasa menjadi
daerah yang tertib bermasker. Dinyatakan oleh Gubernur Jawa Barat ya 2 pekan lalu, 2 pekan terakhir. Bahkan kedisiplinan ini juga soal masker masih menjadi yang nomor 1. Apa sih dan upaya yang sudah dilakukan oleh jajaran Satlantas Polresta Bandung sebagai bagian dari Satgas Covid juga di Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan disiplin masyarakat itu? Ya. Jadi kita dari Satlantas Polresta Bandung setiap harinya, Mas, ini kita punya program yaitu bagi-bagi masker gratis. Bagi-bagi masker gratis. Ya, bagi-bagi masker gratis di sekitaran Kota Soreang ataupun di wilayah Kabupaten Bandung ini. Menyebar, yang dimana dengan harapannya masyarakat yang mungkin di jalan lupa membawa masker ataupun belum memiliki masker, ya mereka bisa mendapatkan manfaat dari masker yang kita berikan. Diberi secara langsung gratis secara gratis. Dan mungkin diberikan pemahaman juga ya di situasi pandemi ini ya. Dan tentunya juga kita selalu melaksanakan sosialisasi bagaimana pentingnya menggunakan masker. Baik secara digital melalui akun-akun media sosial kita ataupun dari meme-meme yang kita buat, maupun kita datang ke tempat-tempat spot-spot yang banyak sedang digandrungi oleh orang, anak-anak muda, ya kita tetap memberikan himbauan untuk menggunakan masker selalu di setiap saat dan setiap aktivitas ya. Iya. Oke. Kalau untuk kedisiplinan berlalu lintas ya, karena di masa pandemi ini kan mungkin udah setahun ya kita ya, di Maret 2021 ini udah hampir setahun. Otomatis kan dari awal Maret 2020 sampai mungkin hari ini ada beberapa kali peraturan ya, PSBB dan sekarang PPKM. Gimana nih dan untuk tertib lalu lintas dari warga masyarakat di Kabupaten Bandung di masa pandemi ini? Iya, untuk di masa pandemi ini kita tidak memungkiri memang situasi ekonomi kita juga sedang sulit, ya, sehingga kita pun Polantas, polisi lalu lintas di jalan selalu memberikan himbauan. Jadi kita tidak strict untuk melakukan penegakan hukum di lapangan dengan menggunakan tilang, tetapi kita masih memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Penegakan hukum akan kita laksanakan atau kita lakukan apabila kita menemukan para pengendara yang betul-betul membahayakan dirinya sendiri atau pengendara yang lain. Oke, artinya tidak mesti harus ditilang ya kalau memang itu tidak membahayakan. Ya. Oke. Nah, jadi apabila para pengendara tersebut dalam kacamata kami masih bisa kita berikan himbauan, akan kita himbauan. Jadi tidak langsung kita menggunakan tilang tersebut. Penindakan tilang tersebut seperti itu. Ada penurunan nggak kan dari selama pandemi? Ini kan tata tertib lalu lintas ini kaitannya dengan kecelakaan juga kan? Ya. Ada penurunan nggak? Untuk penindakan tilang tersebut memang ada penurunan, karena memang pada saat ini yaitu tadi kita sampaikan ekonomi sedang sulit, sedang susah. Jadi kita, maaf mas, ini dulu ya, iklan dulu sebentar. Ada minum. Untuk angka kecelakaan sendiri menurun ya dan di masa pandemi ini dengan mungkin tertib lalu lintas masyarakat yang disiplin. Sebenarnya kalau kita lihat untuk tren laka memang tidak terlalu jauh ya dibanding dengan tahun lalu ataupun kegiatan sebelum pandemi ini. Memang tidak terlalu jauh angkanya, ada penurunan tapi tidak terlalu jauh. Nah, itu mungkin juga salah satu faktor yang disebabkan adalah dengan kebijakan pemerintah, yaitu untuk PSBB, pembatasan tadi ya, pembatasan tersebut. Nah, untuk pelanggarnya ini justru ada peningkatan, Mas. Pelanggaran tertib lalu lintasnya ini ada peningkatan. Jadi mungkin karena jalanan banyak yang kosong, sehingga banyak yang terlena, sehingga mengabaikan keselamatan lalu lintasnya seperti itu. Artinya ini terus disosialisasikan agar masyarakat juga tidak terlena gitu ya, dengan situasi jalan kosong dan sebagainya. Ya, tapi ya untuk beberapa waktu belakangan ini kita lihat lalu lintas sudah berangsur-angsur normal, sudah berangsur normal. Jadi
saya di sini juga ingin menghimbau pada masyarakat pengguna jalan agar tetap memperhatikan keselamatan dirinya sendiri maupun pengendara lainnya. Karena kita di jalan ini jalan itu bukan punya jalan kita saja. Betul. Ada pengendara yang lain gitu. yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Siap. Seperti itu. Komandan, ini terakhir. Kalau tidak salah ada program yang selama masa pandemi COVID-19 ini di Satlantas Polresta Bandung jemput bola ya, Dan, ya. Yang sabumi itu untuk mencegah penyebaran sehingga dilakukanlah samsat ke bumi itu. Yang sabumi ini masih berjalan ya? Masih berjalan. Dan ke depan kita pun juga ada beberapa program yang khususnya di samsat juga yang akan memudahkan dan mengurangi pertemuan petugas maupun masyarakat. Yaitu salah satunya dengan nanti ke depan di samsat kita di Gading Soreang akan ada samsat drive-thru. Jadi perpanjangan pajak itu para pemohon tidak perlu turun dari mobil. Jadi seperti kita belanja di fast food itu, mereka tetap bisa di mobil dan melakukan pembayaran tanpa harus turun. Rencana kapan udah dimulai diberlakukan atau memang baru rencana? Kita sudah sedang menyiapkan fasilitasnya. Sistem dan fasilitasnya, dan insya Allah dalam beberapa minggu ke depan nanti kita akan launching untuk program ini. Kemudian juga kita juga ke depan ada beberapa program mungkin seperti BPKB Delivery. Itu nanti harapan kita ke depannya apabila para pemohon ini ketika mengganti STNK ataupun balik nama itu kan membutuhkan waktu biasanya. Waktu yang lebih lama. Sehingga nanti mereka setelah melakukan proses tersebut ketika BPKB-nya jadi, mereka tidak perlu datang ke samsat, tapi BPKB-nya bisa kita kirim ke rumah masing-masing, alamat masing-masing. Luar biasa. Sobat Podcast semakin dimudahkan ya di masa pandemi ini, khususnya untuk Sobat Podcast di wilayah Kabupaten Bandung untuk pengurusan STNK, bahkan BPKB juga kalau udah jadi diantar ke rumah langsung gratis ya Dan? Gratis. Nggak ada biaya JNE dan lain sebagainya nih berarti. Jadi bisa dimaksimalkan untuk Sobat Podcast semua yang punya kendaraan untuk perpanjangan STNK, balik nama dari BPKB baru atau BPKB lama itu bisa secara online. Artinya selain ini inovasi dari Satlantas Polresta Bandung juga sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus COVID-19, Sobat Podcast. Pak Wakasat, terakhir Pak, mungkin imbauan ke masyarakat secara umum tentang pencegahan penyebaran corona ini seperti apa dan harus bagaimana sih gitu kalau kita di jalan berlalu lintas dan tetap menyikapi bahwa ini masih pandemi gitu kan. Baik. Kepada para Sobat Podcast, kita ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, penyakit ini masih ada, sehingga saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap mematuhi 5M. Ya, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan untuk diri kita sendiri maupun untuk teman-teman ataupun keluarga kita yang ada di rumah. Pada teman-teman, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sehingga nantinya kita sendiri bisa menjadi garda-garda terdepan, ya, garda-garda terdepan yang bisa membatasi ataupun mencegah penyebaran penyakit COVID-19 tersebut. Kemudian untuk para podcaster, Sobat Podcast, selama masa pandemi ini tetap patuhi peraturan lalu lintas, keselamatan lalu lintas kita, tetap memperhatikan para pengendara lainnya, dan tidak bosan-bosannya untuk saya mengingatkan selalu pada rekan-rekan tertib berlalu lintas untuk
diri kita sendiri maupun keluarga kita di rumah yang menunggu ataupun para pengendara lainnya. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Wakasat Lantas AKP Adimas Triyono Putra waktunya nih. Komandan, kami dari Gerobak Podcast terima kasih dan mensupport kegiatan lomba TikTok. Mudah-mudahan sobat podcast banyak yang ikut iya, ya. tadi lupa nih, satu lagi nih. Siap. Untuk hadiahnya lumayan loh, Mas. Oh iya, Ya. hadiah TikTok itu Ya. saya baru ingat ya benar. Jadi Jadi harus ikutan ya, Iya. kalau gitu. itu hadiahnya Hmm. lumayan. Kita menyediakan smartphone Oke. untuk juara satunya. Wah, lumayan. Kemudian juga ada 10 hadiah hiburan. 10 hadiah hiburan. 10 hadiah hiburan Oke. kepada TikTokers yang ikut, yaitu sepatu Ventela yang kita siapkan untuk para TikTokers yang mau ikut. Ya. Jadi wajib ikutan sobat podcast kalau Anda TikTokers mania ya. Dan terakhir dari obrolan santai ini saya berpesan bahwa tetap jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa cuci tangan dan tetap tertib berlalu lintas di jalan raya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pak Wakasat Lantas, atur nuhun waktunya. Sama-sama, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.